Wah wah, Citayam Fashion Week atau CFW didaftarkan oleh selebriti ke Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran Citayam Fashion Week tertera dalam laman resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Permohonan PT Tiger Wong tersebut teregistrasi dengan nomor JID 20220521181. Permohonan itu diterima PSDKI Kemenkumham pada 20 Juli 2022. Dalam pendaftaran itu, nantinya Citayam Fashion Week akan masuk dalam hiburan yang bersifat peragaan busana. Disebutkan pula mereka akan menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode, organisasi peragam busana untuk tujuan hiburan, pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan. Selain itu juga pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan, perencanaan pesta, untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana, produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan, publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan. Baim Wong pun memberi penjelasan. Dia memastikan pendaftaran ini semata-mata agar Citayam Fashion Week menjadi ajang yang legal. Citayam Fashion Week ini bukan milik saya. Ini milik mereka semua. Ini milik Indonesia. Saya hanyalah orang yang punya visi menjadikan Citayam Fashion Week sebagai ajang untuk membuat tren ini menjadi wadah yang legal dan gak musiman. Dan yang paling penting, bisa memajukan fashion Indonesia di mata dunia, ujar Baim Wong melalui Instagram pribadinya Senin tanggal 25 bulan 7 2022. Baim mengatakan keinginan dia mendaftarkan Citayam Fashion Week ini karena istrinya mengerti dunia fashion. Jadi dia tergerak ingin menjadikan Citayam Fashion Week dikenal. Kenapa saya tergerak? Berawal semua ini karena istri saya. Karena dia mengerti dunia fashion dan dia melihat Citayam Fashion Week ini adalah gerakan di mana orang-orang yang sudah mempedulikan fashion. Dan ternyata di Indonesia fashion itu nggak harus mahal dan mereka bangga memakainya. Kebanggaan itu adalah achievement yang penting dan itu harus dibudayakan, katanya. Selain Baim, ada satu lagi influencer bernama Aditya Nugraha yang selang 1 hari setelah perusahaan Baim, dia juga mengajukan pengajuan. Sontak ini membuat banyak netizen gerah, sampai-sampai banyak yang berkomentar. Sejumlah warganet mengecam pendaftaran Citayam Fashion Week yang dilakukan oleh Baim dan Indigo. Beberapa pihak menilai mereka tidak berhak atas ikon nama tersebut, karena hal itu dicetuskan oleh komunitas. Bahkan, hal itu disebut tidak punya malu, serakah, dan mengambil alih keasyikan masyarakat kalangan bawah. Created by the poor, stolen by the rich, tulis warganet ini. Bukannya Citayam Fashion Week itu pencetusnya komunitas ya? Punya hak apa Baim Wong daftarin itu ke Haki atau PDKI? Bahkan kurasa Bonge pun yang jadi ikon harusnya juga enggak berhak. Serakah banget jadi manusia, ungkap warganet. Bayangin ruwetnya orang Citayam Depok kalau mau bikin CFW juga besok-besok harus seizin Baim sama bininya. Biarin aja itu dibangun publik dan tetap jadi milik publik. Baim Paula ini juga kok yang gak ada malunya daftarin Haki. Ide dia bukan, gagasan dia juga bukan, ujar warganet. Ya bener sih kalau ada yang bilang gini. Tempat dan acara ini bisa ramai karena sebetulnya anak-anak dari beberapa daerah di Jakarta butuh tempat main yang mudah mereka akses dengan transportasi umum dan tidak menghabiskan banyak biaya. Mereka berkelompok, awalnya banyak yang nyinyir dan menghina-hina. Mereka tampil apa adanya, mulai dijadiin konten sama beberapa akun dan berhasil.
Ternyata, sambutan masyarakat terhadap konten tersebut bagus dan dianggap unik. Setelah itu, muncul orang-orang yang sok asik ngedompleng. Artis-artis dan kelompok-kelompok sosial bermodal Jakarta ikutan nimbrung di sana. Yang awalnya tempat itu sebenarnya bukan tempat macet karena yang datangnya rata-rata pengguna KRL dan MRT. Yang berjalan kaki akhirnya jadi macet karena banyak yang datang naik mobil ataupun motor, sekedar mau lihat sampai parkir. Kalau mereka cuma mau ikut-ikutan nimbrung sih terserah. Tapi kalau sudah lebay seperti ini sampai mendaftarkan sebagai brand, ya pantas dinyinyirin netizen. Siapapun punya hak mendaftarkan brand, tapi mbok ya sadar, jangan keterlaluan juga. Emang mereka ini nggak bisa apa ya, diam aja. Nggak usahlah ikut-ikutan mengambil sesuatu yang seharusnya biarlah dinikmati sebagai kreativitas publik, tanpa harus diklaim ini punya siapa. Hanya saja yang disayangkan ya, pada akhirnya yang miskin kenapa sih harus jadi eksploitasi? Tidak bisakah mereka ini dibiarkan saja menikmati hidupnya dengan kreativitas tanpa harus diusik?